wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma yang kami hormati Ketua Perumahan Berita Residen serta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua Mushola Nur serta jajaran pengurusnya, yang kami hormati juga Ketua PAK Perumahan Berita Residen beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Bapak Ibu, para asatidz, asatidz, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, warga kita semuanya insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa ma'asyiru yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tentunya selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dalam kehidupan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu tentunya harapan kita semua. Dalam doa kita selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu tentunya mengajak kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetapi ketika kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang baik, kalau permohonan itu, niat yang baik itu tidak kita sendiri yang berusaha mewujudkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, maka mustahil rasanya Allah memberikan apa yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka kita yang harus memulainya sendiri. Bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai kebaikan yang kita inginkan itu? Jadi harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang harus kita perbuat untuk kita meraih kebaikan yang kita harapkan yang kita inginkan itu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ketika kita menginginkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa atau wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang melakukan kebaikan amal soleh,
Ketahuilah jikalau kita menginginkan kebaikan dari Allah, maka syarat yang utama sekali bagaimana kita harus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Menjaga keimanan kita bukan cuma keimanannya saja, tapi bagaimana kita berusaha mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk amal perbuatan. Apa? Salat tentunya. Karena salat ini merupakan aplikasi wujud keimanan kita kepada Allah. Kalau kita ngomongnya baik beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika dilihat kesehariannya, ibadahnya jauh, akhlaknya maaf belum terjaga, masih sering boesan dengan tanggonya, masih galak marahan, masih sering kato-katoan misalnya, masih sering mencari keburukan-keburukan kawannya. Nah, ini berarti keimanannya belum bagus. Kenapa? Ketika keimanan kita sudah baik, maka insya Allah kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang demikian. Kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Kenapa? Karena kita sudah ada rasa muraqabatullah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah akan dekat kepada kita. Saking dekatnya dikatakan dalam Al-Quran kahablil warid, seperti urat leher, dekatnya Allah kepada kita. Memang Allah atau kita tidak melihat Allah, tapi kita harus merasakan bahwasanya Allah selalu bersama kita. Ketika kita sudah merasakan ini Allah selalu bersama kita, maka insya Allah kita akan selalu terjaga. Kita akan selalu terjaga, dan kita tidak akan selalu merasa kesepian. Ketika kita mungkin ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu masalah, baik itu dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita mungkin diuji dengan masalah. Kalau kita selalu dekat kepada Allah, maka kita adukan masalah itu kepada Allah. Jangan takut, adukan kepada Allah. Kalau kita ngadu dengan kawan, ngadu dengan yang lain, terkadang masalah bukan selesai, bisa jadi nambah besar masalah, tapi tidak semuanya, tidak semua. Ada masalah itu bisa selesai dengan sama-sama kawan kita. Tapi alangkah lebih baik ketika kita ada suatu masalah, adukan masalah itu kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita, kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar dari permasalahan yang ada pada diri kita. Bukan cuma makhraja jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rezeki dari tempat yang tiada kita sangka-sangka. Jadi yang namanya rezeki dari Allah itu bukan cuma harta baik, bukan cuma harta. Kita punya keluarga tenang, dalam keluarga kita, anak-anak kita nurut galau, itu subhanallah rezeki terbesar dari Allah. Laki kita tuna di rumah. Dalam makhluk kalau tuna di rumah ada pegawai namanya. Iya, baik. Maka insya Allah itu senang, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi bukan cuma harta, ini kan terkadang kita digalak dulu sama Allah. Ketika kita mungkin maaf ekonominya susah, seret misalnya gitu kan, ada pegawai rumah misalnya kan, belum melihat bini kita lah ngoceh di rumah, anak-anak belum tiap hari minta duit untuk jajan. Kita terkadang mudah ngeluhnya di situ. Ngadu sama Allah, ya Allah, ngapain kau ngasih rezeki aku di seret ini ya Allah. Padahal aku sholatnya lah rajin misalnya kan, ibadahnya lah rajin, kamu kasih seretnya sholat aku ini rezeki aku nih ya Allah. Itu sering ngadu sama Allah yang seperti itu. Tapi kita tidak melihat rezeki lain yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang lain. Ya wajar Pak Bu, kalau kita ngadu dari masalah kita wajar. Namanya kita manusia, wajar. Tapi jangan sampai karena kekurangan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita nak terus-terusan nak protes sama Allah. Apalagi maaf sampai tidak melaksanakan perintah Allah. Sudahlah tuh apa aku sholat. Kalau masih main ini biar rezeki aku, naudzubillah, jangan sampai main. Karena aku lihat ada tetangga aku itu tidak pernah sholat, rezekinya banyak.
duitnya lancar wae, tidak pernah sholat, ibadahnya jauh. Boro-boro nak berinfak, boro-boro nak kebaikan. Jarang sholat, tapi kok rezekinya banyak. Banyak dunianya lupa, tapi akhiratnya sedih. Jadi ketika ada uang maaf yang dikasih rezeki banyak, padahal dia tidak pernah maaf ibadahnya, sholatnya tidak pernah, tapi rezekinya banyak, hati-hati. Jangan lalu kita merasa hebat, jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu berarti rezeki yang Allah kasihkan pada saat itu bukan rezeki, bukan kenikmatan, tapi nikmat dari Allah. Nikmat itu siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keburukannya. Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih terus memang rezekinya sama Allah. Lalai terus dia asik dengan dunianya baik. Ibadahnya tetap tidak terjaga, rezeki dikasih terus sama Allah karena memang Allah Maha Rahman. Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi selalu dikasih. Allah itu adil, walaupun maaf dia tidak sholat tetap dikasih sama Allah. Dikasih, tapi tidak disayang. Dikasih terus tapi tidak disayang. Nah yang kita harapkan ini kalau bisa dikasih dan disayang oleh Allah. Jadi tidak ditinggalkan baik kita nih Pak. Karena kan kita tahu yang namanya kehidupan ini kan cuman dunia ini tempat singgah kita sebentar cuman. Tidak lama. Dunia ini baru perubahan alam kita Pak. Dari kemarin dari alam rahim ibu kita, sekarang keluar ke alam dunia. Selanjutnya kita akan masuk ke dua alam lagi paling tidak yang akan kita lalui. Alam apa? Alam kubur dan juga alam akhirat. Alam kubur dan alam akhirat. Di alam kubur itu Bapak Ibu, Allah cuma hanya memberikan kepada kita dua fasilitas, nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat sama, Allah hanya memberikan dua tempat kepada kita, surga dan neraka. Dua pilihannya, hanya dua. Tidak ada di antaranya. Dua, nikmat kubur atau siksa kubur, surga atau neraka. Nah yang menentukan ini kemana kita nanti itu saat kita ada di dunia inilah. Saat kita ada di dunia inilah. Makanya ketika kita saat ini diberikan banyak kenikmatan di dunia ini untuk hidup ini, pergunakan ini, mari kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk apa? Kembali ke kodrat kita, Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan ke bumi ini untuk menjadi khalifah, pemimpin. Ibadah dan juga menjadi pemimpin. Ibadah kepada Allah apa itu? Kita tahu ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mafdhah, ada ibadah ghairu mafdhah. Ibadah mafdhah itulah ibadah kita kepada Allah dengan ibadah sholat kita, zakat kita dan yang lain-lain. Ibadah ghairu mafdhah ialah ibadah amalan kita. Amalan kita di dunia ini. Apa baik kita bekerja, keluar bekerja, itu kalau bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Nah, mana caranya agar bernilai ibadah di hadapan Allah segala aktivitas kita? Yaitu tadi diawali dengan sholat subuh dulu. Karena mulai hari ini kan dari subuh. Kalau sudah dimulai dari subuh, kita ibadah, alhamdulillah diberikan kekuatan untuk sholat subuh. Selanjutnya aktivitas selanjutnya, insya Allah perjalanan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaki maaf kita nak bernilai ibadah amal kita, perbuatan kita, tapi subuhnya tidak dilakoni, tidak dikerjakan. Kenapa? Karena sholat subuh ini kewajiban, sholat ini kewajiban kita. Jadi jangan sampai kita melakukan memperbanyak yang sunnah, ngejar yang sunnah, tapi melepaskan yang wajib.
Jadi yang wajibnya dulu, kita kejar ibadah wajib kita dulu. Apa tadi sholat tadi? Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Karena sholat ini merupakan kewajiban kita. Ketika kita mengaku diri kita ini seorang mukmin. Jadi kalau mengaku mukmin, maka yuk mari kita sama-sama ibadah sholat kita. Jaga sholat kita. Alhamdulillah saat ini kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, dan kita berdoa semua kita semua diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah itu. Karena yang namanya iman itu terkadang naik, terkadang turun. Kenapa? Karena syaitan itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho ketika melihat kita umatnya Nabi Adam ini dekat kepada Allah. Dia marah, marah kepada kita. Makanya dia mencari celah, mencari cara bagaimana caranya agar si bulan ini yang tadinya rajin sholatnya berubah, tidak sholat misalnya. Mana caranya setan itu masih menggoda. Ketika dia masih sholat misalnya tidak pacak digoda dengan ibadahnya, kaget digodanya lewat yang lain, Pak. Apa niatnya? Ini yang bahaya. Niat dalam ibadah. Yang tadinya niatnya bagus, insya Allah mengharapkan ridha Allah kita ini dalam ibadah, mulai kaget setan bisik-bisikkan ke dalam diri kita. Oh, kalau ini hebatnya nih, alimnya, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tiap hari kamu sholat misalnya gitu kan. Lihat kawan-kawan sebelah itu, misalnya kawinnya tidur baik, siang ngomongin wong, ngerumpi, misalnya belum bentar-bentar ngaturin wong. Kita tadi mulai Pak, ketika dipuji-puji itu, mulai terkadang kita itulah syaitan. Awalnya memang dalam hati kita, kita melihat, oh berarti yang tadi bakal masuk surga loh kak, bakal masuk surga. Kenapa? Karena ibadah kita itu awalnya gitu. Nah kakek lama-kelamaan, maaf secara sadar ataupun tidak sadar, bisa jadi itu mulai terceplos, terkeluar dari mulut kita, akhirnya kita ngatuin wong. Nah ini yang hati-hatinya gitu, yang namanya ibadah ini tadi. Kenapa? Karena kalau sudah niat kita tadi sudah tidak bagus, ibadah yang kita lakukan itu tadi, ya itu tadi, Pak, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, rusak. Ini kawan syaitan. Makanya dengan kita tadi, walaupun maaf kita sudah alhamdulillah diberikan keistiqomahan tadi, mungkin kita yang sebagai pendakwah, ada yang galak-galak ceramah, misalnya, tetap harus jago itu sebagai pengajar. Guru ngaji, ustaz-ustazah harus selalu jaga. Jangan sampai maaf rusak semua perbuatan kita karena niat kitanya yang tidak bagus. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Terima kasih. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Sambil santai udah apa? Ini putih baik masuk angin ya. Udahlah itu ya, santai kita. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah. Jadi itu, kita sebagai pendakwah, sebagai pengajar, sebagai ustaz-ustazah, itu hati-hati. Beratnya ujiannya berat. Kita ini kan berharap tentunya ketika kita mengajarkan seseorang, uang yang kita ajar itu bisa sukses, berhasil. Harapannya seperti itu, sukses, berhasil, dan apa yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita sebagai pengajar. Tapi tadi kami katakan di awal, kalau kita tidak menjaganya benar-benar, yang tadinya niat kita mencari keridhaan Allah rusak. Kenapa? Karena itu tadi syaitan tadi mulai ngipas-ngipas tadi. Akhirnya yang tadinya niatnya bagus, mulai saling jatuhkan, mulai saling kantoin. Nah, hati-hati ya kita Bapak sebagai pengajar, karena kami juga ngajar, kita juga sama mengajar anak-anak di KTPA.
di Masjid Usul Ikhwan. Yang di rumah juga alhamdulillah masih ngajar, ya, karena anak-anak TPA itu kan sekarang ada yang sekolah siang, ya. Akhirnya ya terpaksa kita buat kelas pagi, jadi ya, buat sekolah pagi di rumah, ya, ngajar. Ya ujian ngajar di mana itu apa? Ya. Kalau tidak kita diomongin wong, ya, diomongin wong itu lain bos. Walaupun kita bagus masih diomongin wong itu, ya, pasti diomongin itu. Awak bayaran susah. Itu bayaran susah katanya nomor 1. Sama enggak di sini kira-kira? Iya. Alhamdulillah. Tetap kita syukuri. Biarlah dunianya maaf mungkin kita cak susah, tapi yakinlah nanti ketika kita kembali kepada Allah, di situ kita akan baru memetik hasil apa yang kita lakukan di dunia. Insyaallah. Petik hasilnya, yakinlah. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil sebesar biji zarrah, dengan usaha jerih payah yang susah, misalnya gitu, tapi Allah akan pasti memberikan kebaikan kepada kita. Ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, itu tadi kami katakan di awal, kita mungkin saling katoin, saling bukan, apa itu kan keburukan. Dan keburukan itu nanti kembalinya juga kepada diri kita, memberikan kesengsaraan kepada kita. Dan tentunya kita tidak menginginkan ini. Jadi kami katakan di awal, kita semua mengharapkan kita ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah pun tadi kami katakan juga pasti akan memberikan. Allah tidak tidur Bapak Ibu. Allah tidak tidur. Kalau kita mungkin ada susah ke desa, ada pasti jalan yang akan Allah berikan kepada kita. Kita mungkin yang pengajar ini, terutama pengajar di agama, misalnya gitu kan, di bidang agama. Kalau yang lain itu biasanya agak lebih empuk dikit ya. Yang khusus agama lah biasanya agak susah. Iya kan? Kita merasa susah tadi Allah janji Allah itu pasti. Karena kami sendiri malam kita susah untuk anak kita nak bayar kuliah, anak masuk bentar lagi nak bayar semester, duitnya belum ada. Kita tahu ada yang datang. Masih tahu, masih jalan, alhamdulillah bisa bayar kuliah. Yakin, masih ketika kita yakin insyaallah. Dan inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka oleh karena itu, sekali lagi, ini syarat utama. Syarat utama kalau kita ingin diri kita ini, keluarga kita ini peroleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tadi? Keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah iman kita bagus, selanjutnya apa? Diikuti dengan amalan salihah. Aplikasi dari iman itu dengan perbuatan yang baik kepada masyarakat, kepada manusia, sesama manusia tadi. Jadi kalau kita sudah baik kepada Allah, hablum minallah kita bagus, jangan lupa hablum minan nas juga harus dijaga. Ini kan terkadang kita bagus kepada Allah, kepada manusia, tadi kami katakan di awal, tidak bagus. Tidak bagus, ini hati-hati. Karena yang Allah berikan kebahagiaan itu dua tadi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Ini yang diberikan kebahagiaan Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang aman, beriman, wa amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik. Banyak sekali dari Allah untuk kita, memotivasi kita agar kita memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua syaratnya tidak banyak. Tapi walaupun tidak banyak dua ini, terkadang maaf ketika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, ada baik ujiannya, ada baik ujiannya. Mudah kita ngomongnya, cuma jaga ibadah kita, sholat kita, sama berbuat baik berarti masuk surga sudah. Kata kita ngomong. Tapi kalau itu tidak dijaga benar-benar, istiqomah, mustamirah, terus menerus, itu yang penting. Karena kalau cuma pas saat ini baik, ketika ada safari subuh kita ngikut sholat besok atau ketika zuhur lewat lagi.
Ketika asar mah itulah kecapean dari balik begawi. Ayo hati-hati kita sama-sama. Oleh karena itu makanya kita perlu selalu mengadakan majelis-majelis ilmu seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Mengingatkan. Karena tadi kami katakan kita manusia ini al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita di tempat manusia ini tempatnya salah dan lupa. Salah, lupa pula. Sudah salah melupa ke diri, itu yang bahaya. Salah lupa. Ketika ditegur tak galak ngaku kalau dia itu salah. Kata-kata aku juga. Aku udah main itu padahal jelas-jelas salah. Diingatkan jangan lupa dia. Jangan lupa. Bahaya seperti itu. Maka oleh karena itu kalau ada yang seperti ini dalam diri kita, ada yang seperti ini dalam diri kita ketika kita mengaplikasi diberitahu dari kesalahan kita cacat datang, mulai kita rubah perbuatan ini. Karena pada hakikatnya ketika masih ada orang yang memberikan peringatan kepada kita, itu sebenarnya bukti sayang Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau memberikan nasihat kepada kita, mengajak kebaikan kepada kita, pada hakikatnya sebenarnya Allah masih sayang kepada kita. Allah sayang sama kita. Makanya Allah mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus. Dengan siapa? Dengan wasilah wong lain, sesama manusia, tetangga tadi, sama kawan bekerja, sama kawan di komplek, ada yang mengingatkan kita. Itu sayang Allah kepada kita. Jadi jangan sampai kaget ketika ada ngomong kita nada kita lagi nak marah, jangan Pak. Jangan marah. Kita koreksi diri kita muhasabah diri, kita ingat diri kita. Kalau memang kita salah, cepat berubah. Nah, kalau kita sombong merasa kita adalah yang paling benar, kita adalah yang paling hebat, bahaya. Kalau sudah ada penyakit sombongnya bahaya. Galak lagi nerima kebaikan, galak lagi nerima nasihat dari orang lain, itu bahaya. Apalagi kalau sampai Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Yang tadinya hati kita ini sakit, diberikan hati kita ini penyakit, fi qulubihim marad, kata Allah. Sudah sakit, tidak mau menerima nasihat orang lain. Akhirnya apa? Fazadahumullahu marad, ditambahkan lagi sakit sama Allah. Sudah kalau itu kau lajulah, kau nak kawin apa? Silakan kau lakukan apa baik dunia ini, keburukan, silakan. Kata Allah, didiamkan baik. Wa yamuttuhum fi tughyanihim ya'mahun, kata Allah. Kita didiamkan oleh Allah dalam kesesatan, na'udzubillah. Didiamkan. Tadi memang ladas dunianya, bebas dia. Nak apa bebas. Perasaan waktu punya dia kalau dunia ini senang tulah. Ibadahnya dah. Kata Allah, silakan. Tapi hati-hati. Habis dunia kakek nak mati, masuk ke kubur. Nah di kubur dari kami katakan di awal, nikmat kubur, siksa kubur, dunianya celaka, kuburnya lebih celaka lagi. Kuburnya lebih celaka lagi. Apalagi nanti di akhiratnya gesem masuk api neraka. Ya. Nah, tentunya kita sekali lagi tidak menginginkan ini, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi temannya syaitan, Allah tidak ingin bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan. Apa panduan kita? Al-Qur'an. Petunjuk buat kita manusia. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Qur'an, hudan, petunjuk buat kita orang-orang yang beriman, muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan panduan, bukan cuma panduan, Allah pun memberikan sosok panutan manusia, contoh manusia untuk kita jadikan suri tauladan buat kita. Yang dicontoh, bukan artis yang dicontoh. Kalau artis yang dicontoh, ya mungkin bagus, popularitasnya baik, bagus, duitnya banyak.
tapi tingkah lakunya, ya, akhlaknya tidak jamin bagus. Mungkin sesaat lagi atau kalanya tidak bagus. Tapi kalau kita mencontoh manusia yang Allah utus ke kita, siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kehidupan kita akan tenang, bahagia selalu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah utus baginda Rasul, subhanallah. Jadi sayangnya Allah juga tidak menginginkan dengan katakan kita ini masuk ke dalam nerakanya. Allah berikan kepada kita Al-Quran dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukan ini, menjaga ini, mengaplikasikan ini, insya Allah kehidupan kita akan baik. Tinggal sekarang pertanyaannya, Bu, bisa tak kita istiqomah? Bukan mau, bisa tak kita istiqomah? Kalau di sini kan alhamdulillah sudah datang, kalau sholat subuh walaupun dingin sudah datang kita alhamdulillah. Kalau nanti yang keluar ada kedengaran juga, aku jadi jerit karena mikir di dalam misalnya. Ya, jadi kita ngomong yang di dalam baik, mana kita bisa istiqomah. Istiqomah. Ini yang kita jaga. Istiqomah, dan insya Allah dengan keistiqomahan kita dalam ibadah itu tadi, niat mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik buat kita. Ini janji Allah. Janji Allah itu tidak mungkin ingkar. Janji Allah itu tidak mungkin ingkar. Mungkin agak tertunda baik. Kata Pak Ustaz, kalau kita main ini kaki Allah kasih ini. Ya mungkin aku kok sampai sekarang belum dikasih tertunda. Kaki pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama dalam kita mewujudkan cita-cita kita, kebahagiaan, mengharapkan kebahagiaan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tatkala kita kembali kepada Allah, maka mari yuk kita bersama-sama di dunia inilah kita bersama-sama banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Yang banyak bersusah-susah dulu lah kalau bahasa kita. Kita ibadah susah-susah, dan kita minum majelis taklim, ngaji misalnya kan, berjalan belajar bersusah-susah dulu. Tapi insya Allah setelah kesusahan kita di dunia itu dalam berusaha ibadah, menuntut ilmu, pasti kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Bapak-bapak Arab itu mengatakan wa mal ladzatu illa ba'da taqwa. Sesungguhnya kebahagiaan itu, kenikmatan itu, kebahagiaan itu datangnya setelah kita berusaha, berpayah-payah terlebih dahulu. Berpayah-payah dulu. Kalau sudah berpayah-payah, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Semoga sekali lagi kita semua dan keluarga-keluarga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu beribadah kepada Allah, selalu beramal soleh, dan pada akhirnya nanti insya Allah kita semua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja Bapak Ibu yang telah kami sampaikan. Dalam hal kopinya lagi dingin. Ustaz tadi ngomong baik kopinya dingin, lirik-lirik baik. Insya Allah. Biarlah walaupun sedikit, yang penting bagaimana kita bersama-sama mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sedikit baik amalkan. Kalau buruk buang, ya Bu ya. Kalau buruk buang. Ya. Kalau kita amalkan, insya Allah manfaat ilmu. Ya. Manfaat. Karena kan yang namanya ilmu ini Bapak Ibu subhanallah. Ya. Nanti walaupun kita sudah mati, kalau ilmu yang kita dapatkan itu kita aplikasikan, kita terapkan dan amalkan, maka insya Allah ilmu itu nanti akan terus mengalir. Walaupun kita sudah kembali kepada Allah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u. Ada 3 amalan yang selalu mengalir pahalanya walaupun kita sudah kembali kepada Allah. Apa? Shadaqatin jariyah. Pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini tidak susah, tidak mudah. Tapi subhanallah, walaupun istilahnya tidak susah mudah, itu kadang kalau kita tidak benar-benar niatnya berat yang melakukan, berat tidak dilakukan. Tapi kalau kita niat tahu tadi dengan tujuan kita, maka insya Allah kita ringan. Mohon maaf, mungkin cuma nyapu baik, bersih musola, misalnya ngerapikan sedikit. Ada semen di rumah mungkin nganggur, daripada keras tempel di jalan, mungkin kan biar agak
lemah dikit, tempel di depan musola sedikit, tapi subhanallah itu nanti akan menjadi amal jariah gitu. Al-ilmu yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Itu tadi kita belajar, dapat ilmu, diamalkan. Insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat buat kita nanti. Pepatah Arab itu mengatakan kalau kita ilmu itu tidak dijalankan, tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Namun becak pohon ini misalnya kan, pohon para yang ada depan kita ini kan, daunnya rindang, hijau, kalau kita duduk di bawah itu dingin. Tapi kita masih merasa kurang, kenapa? Karena kita belum merasakan nikmat dari buah itu tadi. Kita nanam mangga di rumah misalnya gitu kan, lah hijau, lah tinggi batangnya, daunnya lebat, lah ditebang berapa kali pada daunnya jadi saking lebatnya tadi, masih buahnya udah kasih terus. Tetangga itu baru nanam sebelah, baru nanam sebentar, baru masih pendek batangnya, buahnya lebatnya gitu kan. Nah, itulah tamsilan ilmu Bapak Ibu. Jadi kita lah banyak belajar ilmu keliling, tapi kalau tidak diamalkan dia tadi lebat buah daunnya banyak, tapi kita dapat merasakan nikmat buahnya tadi. Tapi kalau kita ada ilmu, kita amalkan, maka insya Allah itulah yang akan kita petik nanti buahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Wa waladin saleh yad'u, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Dan ingat, ketika kita berharap kita ingin didoakan oleh anak-anak kita, maka yang utama bagaimana kita harus selalu mendoakan orang tua kita. Ya Bu, kita dulu doakan orang tua kita, baru insya Allah anak kita doakan kita. Jadi ada contoh dulu. Ini kali kita minta doakan anak-anak kita dewe tidak pernah doakan, tidak pernah anak kita melihat kita doakan orang tua kita. Nah, payuna doain coba bapak mama ini biar rezekinya lancar. Kau kan rajin ngaji terus kan, belajar sama ustaz-ustazah. Coba doakan bapak ini biar lancar. Bapak mama doain sholat lagi tidak pernah bapak. Kita mendoakan itu adalah dambaan kita mengharapkan anak yang soleh yang mendoakan kita. Makanya kita dan sekarang sudah harus mulai mencetak itu tadi kadang-kadang alhamdulillah di sini di perumahan kita ini ada TKTVA sudah ada 2 kalau ada 2 subhanallah. Insyaallah semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena inilah bekal kita, bekal kebahagiaan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dengan Allah, banyak lagi jadi cukup ini baik. Mohon maaf kalau ada jalan yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, yang menyinggung perasaan hati, tolong jangan disampaikan sama Bapak Polisi. Korek, Pak Afren lagi keluar juga ya. Ya lagi di Lampung ya, baru masihnya ya. Ya kalau ada jauh sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Kalau sekiranya nanti Bapak Ibu senang, insya Allah nanti kami datang lagi. Insya Allah. Mungkin ketemunya setahun setengah baru kami datang lagi itu sebelumnya. Jadi agak lama perjalanannya. Perjalanan keliling subuhnya agak lama Pak. Ya. Karena ini kan posisi masih daerah Abadi. Ya. Tinggal dari sini nanti ke Raja Wali. Dari Raja Wali balik lagi ke depan di peternakan itu. Karena rute kita dari Mupakat. Selincah ini kan mulainya dari Mupakat. Dari Mupakat sampai ke Sukijawi. Itu masjid musola itu yang kita datangi dulu. Makanya ya, ketemunya biasanya setahun setengah baru kita ketemu lagi di sini insyaallah. Nah, kalau menurut jadwal yang kami buat seperti itu, insyaallah semoga kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pertemuan kita, majelis kita pada subuh ini akan menjadi majelis yang membawa keberkahan buat kita, kebaikan buat kita semua, dan insyaallah menjadi bukti bahwasanya insyaallah kita ini orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.